One, two, three. Hari itu Perang Dunia II. Di kota kecil Castelcuto di Sisilia, seorang remaja laki-laki bernama Renato berusia 13 tahun menerima sepeda baru. Renato dengan sepeda barunya mengelilingi kota Sisilia dan disitulah dia dan teman-temannya melihat seorang wanita cantik dan sensual. Yang merupakan wanita muda yang paling diinginkan di kota itu. Tiba-tiba saja adik kecilnya berdiri. Aduh. Renato menanyakan kepada temannya siapa wanita itu. Temannya mengatakan jika dia adalah putri Pak Guru Tuli, guru bahasa Latin mereka yang baru di sekolah. Sekali lagi Renato menanyakan namanya. Temannya menjawab dia bernama Malena, wanita tercantik di Castelcuto. Saat sedang belajar, Renato masih tetap mengingatnya. Ada-ada aja nih anak. Malam harinya, Renato gelisah. Dia nggak bisa tidur karena selalu mengingat akan kemolekan tubuh Malena. Renato diam-diam bolos sekolah. Dia menuju ke rumah di mana Malena tinggal. Dia duduk di pinggir jalan berharap Malena keluar. Apa yang diharapkannya terjadi dong. Tiba-tiba saja Malena keluar dengan pakaian yang seksi yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Dan itu membuat Renato membelalak matanya dan tidak berkedip. Dia memanggil Renato, meminta tolong untuk membelikan rokok. Renato menghampirinya. Dia menanyakan ke Malena rokok apa yang dia suka. Malena menjawab Macedonia Extra. Malena memberikan uang itu tapi dibuang di lantai. Renato memungutnya sambil mencuri-curi pandang ke bagian betis mulus Malena. Dan ternyata itu hanyalah hayalan. Bapaknya tiba-tiba marah saat di rumah karena dia tahu Renato bolos dari sekolah dan tanpa bapaknya tahu Renato telah memesan tukang jahit untuk membuat celana panjang. Dia pun dipukul. Dia mengancam ke bapaknya jika akan melaporkan bapaknya kepada sekretaris partai karena melarangnya untuk datang ke latihan fasis. Akhirnya bapaknya membuat kesepakatan. Jika seseorang bisa mengalahkan pemimpin besar mereka, bapaknya mengizinkan dia untuk memakai celana panjang. Malam harinya, diam-diam Renato keluar rumah lewat jendela kamar. Dia mengendap-endap di pekarangan rumah milik orang dan ternyata itu adalah rumah Malena. Renato mengintip Malena dari lubang jendela dan dia melihat sebuah foto pernikahan. Ternyata suaminya adalah angkatan bersenjata yang dikirim pemerintah untuk memerangi Inggris di Afrika. Dan Malena tinggal sendiri. Di tempat cukur rambut pria yang sekarang kita kenal dengan barbershop ya. Renato mendengarkan seorang lelaki mengatakan jika membiarkan wanita cantik sendirian adalah suatu kejahatan. Lelaki lain tak tahu siapa yang dia bicarakan. Si tukang cukur mengatakan Malena Scordia, istri baru Nino yang baheno. Nino membawa Malena dari desanya bersama ayahnya yang tuli. Lalu sebulan kemudian ada perang dan Nino suaminya dikirim tugas perang. Renato terobsesi dengan Malena, memata-matainya di rumah dengan menggunakan teropong. Di situ, Renato melihat Malena sedang duduk dengan baju seksi basah dan sedang berjemur di bawah terik matahari. Renato mulai dengan fantasi liarnya. Dia melihat Malena sedang membaca surat. Malam harinya, Renato mengintip lagi di celah kecil jendela rumah Malena. Malena sedih melihat foto suaminya. Dia rindu suaminya. Dan Renato melihat Malena memutar lagu dan berdansa dengan foto suaminya yang dipeluknya. Lampu pun dimatikan dan Malena masuk kamar. Pagi harinya, Renato menanyakan tukang penjual kaset lagu yang semalam diputar Malena. Tapi Renato tidak tahu judulnya. Waduh, bener-bener nih anak terobsesi sama Malena. Si tukang kaset bilang jika nggak tahu judulnya, bagaimana bisa dia mencarinya. Renato mengatakan jika lagunya indah, romantis sekali. Renato menyanyikannya. Untungnya si tukang kaset mengetahui judul lagunya. Dia pun membelinya. Malam harinya, dia memutar lagu itu sambil melihat foto-foto wanita seksi tanpa busana. Di situ, dia mulai berfantasi akan Malena.
Pagi itu, seperti biasa, Renato dan teman-temannya sedang mengikuti Malena berjalan. Tapi Renato tidak ingin teman-temannya tahu bahwa dia juga terobsesi dengan Malena. Dia pergi meninggalkan teman-temannya, dan dia melihat Malena keluar dari gedung depan dan semua laki-laki melihat dan menggodanya. Renato membuntutinya dari belakang. Salah satu pria menegurnya dan menanyakan kabar orang tua Malena. Tuh laki bangkotan mencium tangan Malena dan semua pria menatapnya. Renato masih terus membuntutinya sampai Malena masuk ke sebuah rumah besar. Seseorang yang ada di jendela melempar kunci dan Malena masuk. Renato hanya mengintip dan bertanya dalam hati siapa itu. Saat Renato sedang memperbaiki sepedanya, dia melihat Malena sedang berjalan. Dan tentunya dengan semua mata menuju ke Malena. Nggak cewek, nggak cowok. Renato membuntutinya dari jauh. Beberapa wanita menggunjingnya kenapa Malena tidak menikahi lelaki dari kampungnya sendiri. Wanita lainnya menimpali mungkin tidak ada yang mau dengannya. Wanita lainnya mengatakan jika Malena adalah penjahit. Tapi wanita satunya lagi mengatakan, tapi kok penampilannya vulgar? Lah, padahal baju Malena sopan ya, gimana yang vulgarnya? Ngaco nih mama gosip. Renato dari jauh masih tetap mengontitnya. Dia mendengar sebagian orang mengatakan jika penampilan Malena menipu. Ada juga wanita lain mengatakan jika suaminya nggak sudi menyentuhnya meski ada di dekatnya. Wanita lainnya juga mengatakan bahwa wanita simpanan barang Bonta masih lebih menarik dan gaya Malena sangat sombong. Renato selalu membuntuti Malena dan dia selalu ke tempat yang sama. Karena penasarannya, Renato mencoba memanjat rumah itu untuk melihat Malena dari jauh. Dia melihat Malena sedang membersihkan meja dapur dan ada seorang pria sedang membaca koran. Tapi tidak terlihat wajahnya. Nggak taunya bapaknya sendiri. Renato pun tersenyum lega. Ternyata rumah itu adalah rumah bapaknya. Renata tiap hari datang ke rumah bapaknya untuk melayaninya. Fantasi Renato semakin liar jadinya. Wajar lah ya umur segitu. Di keesokan paginya di sekolah, temannya mengatakan jika suami Malena gugur di medan perang. Dan sekarang Malena menjadi janda. Renato diam-diam datang ke rumah bapaknya Malena. Seperti biasa, dia memanjat pagar. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan Malena sedang tidur mengenakan stocking hitam. Dan fantasi liar Renato mulai berjalan. Para pria mulai menggunjing Malena. Ada yang bilang Malena akan mencari kekasih baru. Sekali dapat, langsung debat. Emang dasar laki-laki, bisa gosip juga ya. Renato juga mendengar jika Malena memiliki hubungan dengan penjaga toko di Catania. Beberapa wanita bergosip tentang Malena. Renato dengan kesal mengencingi tas dari salah satu wanita tersebut. Usil banget nih bocah. Renato mampir ke gereja. Dia melihat salah satu patung dan menghampirinya. Dia berbicara dengan patung itu bahwa dia nggak bisa bercerita pada orang lain tentang masalah pribadinya. Mereka nggak bisa mencegah rahasia, tapi kau terlihat sangat baik. Dan aku mempercayaimu, kata Renato. Renato berjanji kepada patung itu jika dia akan selalu menghadiri misa tiap minggu, tapi dia meminta patung itu untuk melindungi Malena Scordia dari kota tersebut. Seperti biasa, Renato selalu membututi Malena kemanapun dia pergi. Sampai wanginya pun Renato tahu. Kayak guguk aja ya si Renato ini. Semua pria bersimpati kepada Malena atas kematian suaminya. Renato mendengarkan salah satu pria itu mengatakan jika bokong Malena sangat menggairahkan. Dan itu membuat Renato kesal. Tiba-tiba saja, dia melempar batu ke kaca pintu toko itu. Renato datang ke rumah Malena dengan sembunyi-sembunyi. Dia melihat Malena sedang di pekarangan rumah. Wajahnya terlihat sedih dan dia kemudian masuk ke rumah. Renato mencoba masuk ke pekarangan rumah Malena untuk memenuhi fantasi erotisnya. Dia mencuri beberapa pakaian dalam Malena dari jemuran. Saat di kamar, dia menciumi pakaian dalam Malena dengan fantasi liarnya. Ada-ada aja nih anak. Pagi harinya, bapaknya masuk ke kamar Renato dan menyuruhnya bangun. Renato masih dengan pakaian dalam Malena di wajahnya, membuat bapaknya terkejut dan marah. Dia bangun dan masih berlari dengan pakaian dalam wanita di kepalanya. Ibu, kakak, dan adiknya melihatnya. Ibunya mengambil celana itu dan memukulnya. Bapaknya memukul dan menjewernya. Ibunya merobek dan membakar celana dalam itu. Bapaknya menghukumnya untuk tidak duduk semeja dengan mereka dan tidak boleh berbicara dengan kakak perempuannya. Renato dikurung bapaknya di kamarnya. Sudah 3 hari Renato dikurung di kamarnya dan tidak makan.
Ibunya memohon ke suaminya, tapi suaminya mengatakan di Uni Soviet bahkan banyak yang tidak makan tapi masih hidup. Bapaknya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Renato. Renato terus mengatakan kata-kata aneh. Dokter masih terus memeriksa kondisinya. Dokter mengatakan ke bapaknya jika Renato butuh udara bebas. Renato pun bebas. Saat sedang berjalan dengan sepedanya, dia berpapasan dengan seorang pria muda tampan mengendarai sepeda motor. Semua orang melihatnya. Di sekolah, saat Bapak Malena sedang mengajar, dia mendapat sepucuk surat dan itu penting. Dalam surat itu berisi, Anda telah dipermalukan. Putrimu Malena tidur dengan banyak pria. Bapaknya keluar dari kelas itu. Salah satu siswa mengatakan jika itu surat kaleng, dan dia tahu isinya. Siswa tersebut mengatakan jika Malena adalah pelacur dan tidur dengan banyak pria. Siswa lainnya mengatakan harapannya untuk dapat tidur dengan Malena. Mendengar itu, Renato pun marah. Mereka berkelahi dan dia mulai berimajinasi lagi. Malam harinya, Renato menyelinap ke rumah Malena. Dia memanjat pohon dan mengintip melihat Malena dengan seorang pria berdua di ruangan itu. Renato melihat jika mereka habis makan malam. Renato melihat mereka sedang berciuman. Renato mengintip dari atap. Ada seorang pria tua gemuk pendek yang ternyata adalah dokter gigi mengaku tunangan Malena ke pria muda itu. Dan mereka pun berkelahi. Tiba-tiba saja, istri dari pria gemuk itu datang dengan polisi, mengatakan jika suaminya selingkuh dengan Malena. Istri dari pria tua itu berteriak-teriak depan rumah Malena. Renato yang melihat dari jauh terheran-heran. Keesokan paginya, Renato mendengarkan dengan gosip tentang Malena. Jika Malena memiliki 2 kekasih, karena masalah itu, ayahnya terpaksa berhenti dari sekolah karena malu dan tidak mau lagi bertemu dengan anaknya. Dan istri dokter gigi itu mengusir suaminya keluar dari rumah. Dan istrinya melaporkan suaminya ke pengadilan. Pria lainnya menimpali, harusnya Malena yang diseret ke pengadilan. Semua orang tahu Malena perusak rumah tangga orang. Gonjang-ganjing tentang Malena semakin merebak di kota itu. Malena pasti masuk penjara karena berselingkuh dengan pria beristri. Renato masih dengan membututi Malena. Melihat Malena datang ke rumah bapaknya tapi pintu tidak dapat dibuka. Malena terus berjalan dan banyak orang yang memperhatikannya. Dan tentunya para pria. Malena datang ke kantor pengacara Canterbury meminta bantuannya. Hari di mana persidangan Malena, Renato hadir. Dia melihat Malena masuk ke ruang pengadilan itu. Di persidangan itu, ketua hakim mengatakan jika Malena dituntut karena terlibat dengan Dr. Gasper Cusimano dalam hubungan perselingkuhan dan bermaksud menghancurkan rumah tangganya. Ketua hakim menanyakan apakah Malena mengenal Dr. Cusimano. Malena menjawab ya. Dan menanyakan perihal tunangan. Malena mengatakan jika tidak ada pertunangan dengan pria beristri. Dan ketua hakim menanyakan kenapa Dr. Cusimano berkunjung ke rumah Anda. Malena menjawab tidak tahu. Ketua hakim menanyakan apakah Malena mengenal Dr. Cusimano. Malena menjawab ya dan menanyakan perihal tunangan. Malena mengatakan jika tidak ada pertunangan dengan pria beristri. Dan ketua hakim menanyakan kenapa Dr. Cusimano berkunjung ke rumah Anda. Malena menjawab tidak tahu. Ketua hakim menanyakan lagi, apakah pernah Dr. Cusimano mendatangi Anda pada malam sebelumnya? Malena terdiam. Dan dia menjawab, ya, sekali di rumah, dan itu hanya sebentar. Dia mengantarkan obat untuk ayahku. Ketua hakim menanyakan lagi, jika obat itu untuk ayah Anda, kenapa dia mengantarkannya ke rumah Anda? Malena menjawab tidak tahu. Ketua hakim menanyakan lagi, apa yang dilakukan setelah dia memberikan obatnya? Malena jawab, dia pamit dan pergi. Dan kenapa Dr. Cusimano mengatakan ke semua orang jika dia bertunangan dengan Anda? Malena menjawab, itu hanya karangannya saja. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu ketua hakim menanyakan hubungannya dengan Letnan KD. Malena menjawab jika dia adalah janda. Hubungannya dengan Letnan KD tidak ada kaitannya dengan persidangan itu. Ketua hakim memberitahukan setelah kejadian itu, Letnan KD dipindah tugaskan ke Albania. Dan sebelum dipindahkan, dia telah disidangkan di kesatuannya dan dia menyatakan berhubungan dengan Malena hanya 2 kali di rumahnya. Dan hubungan tersebut bukanlah perselingkuhan, melainkan pertemanan, hanya pertemanan biasa. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi Malena tidak mengatakan apapun untuk mengutuknya. Pengacaranya mengatakan, Letnan KDI telah diterima oleh kliennya dan kliennya tidak menyimpan rahasia tentang hubungannya yang memiliki perasaan tertentu.
tetapi tidak dengan Kusimano yang sudah menikah yang tentu saja dia bersalah atas kepikunannya dalam mengartikan perasaannya karena dimabukkan oleh nafsunya. Sedangkan Letnan Kadei masih bujang. Dia mengatakan lagi jika Malena jelas tidak melakukan kejahatan apapun selain kemalangan, kesepian, dan kecantikan. Itulah kejahatannya, kecantikan. Dari situlah timbul kecemburuan, kebohongan, fitnah yang mengakibatkan Malena kehilangan kepercayaan bahkan dengan ayahnya sendiri. Padahal Malena masih dirundung penderitaan atas berita duka dari ganasnya perang yang terjadi jauh di Afrika Timur. Pengacara tersebut mengajukan satu pertanyaan. Bisakah seorang janda setelah menjalani kejandaannya disebabkan rasa cintanya pada negara berharap perlindungan agar bisa menjalani hidupnya yang baru? Akhirnya keputusan sidang Malena tidak bersalah. Renato masih dengan kegiatan mengintipnya. Dia kepo dong, doyan bener ngintip Malena. Melihat Malena sedang berdansa dengan pengacara Ken Torbi atas kebebasannya dan ketidakbersalahannya. Saat sedang asik berdansa, tiba-tiba saja Ken Torbi melakukan hal yang tidak diinginkan. Dia menginginkan Malena, dan Malena pun diperkosa karena tidak bisa membayarnya. Renato dengan kaki pincang dan tangan diperban karena terjatuh dari pohon, datang ke gereja. Renato memutuskan untuk menjadi pelindung Malena, memohon kepada Tuhan dan para orang sucinya untuk menjaganya dan melakukan tindakan balas dendam kecil terhadap para pencelanya. Dia tidak menyadari bahwa pandangannya terhadap Malena tidak lebih baik daripada pandangan penduduk kota, dan dia tidak tahu bagaimana perasaan Malena sendiri. Sementara itu, perang mencapai Sisilia dan kota itu dibom oleh sekutu. Renato dengan teropongnya melihat pengacara Ken Torbi datang ke rumah Malena. Di sekolah, Renato tidak semangat. Dia selalu memikirkan Malena, dan berita mengatakan jika Malena akan segera menikah dengan pengacara Ken Torbi. Saat itu, imajinasi Renato kumat. Dia melihat guru seperti Malena. Dia pun dijewer dan disuruh keluar. Dia mengamuk dan menghancurkan patung di sekolah itu. Akhirnya, Renato mengenakan celana panjang yang tandanya dia sudah mulai dewasa. Sekedar info ya, dalam budaya Italia waktu itu memakai celana panjang sering dikaitkan dengan menjadi pria dewasa. Anak lelaki biasanya mengenakan celana pendek hingga usia tertentu dan baru memakai celana panjang saat dianggap cukup dewasa atau sudah bekerja. Lanjut. Dari jauh Renato memperhatikan Ken Torbi datang ke rumah ibunya dengan sebuket bunga agar mendapat restu, tapi ibunya marah dan tidak merestuinya. Renato masih menguntit mereka yang ada di dalam mobil sedang berbicara. Desas-desus soal pengacara Ken Torbi menyebar dan itu membuat semua orang tertawa. Renato tentunya dengan buntuti Malena dari belakang. Entah nih anak, sampai kapan buntuti Malena? Kayak nggak ada capeknya. Orang-orang mengoloknya tapi Malena diam saja dan terus berjalan. Renato melihat Malena menunggu seseorang. Orang itu membawa sedikit gula dan terigu, tapi Malena tidak bisa membayarnya langsung. Lelaki itu tidak keberatan. Dia bisa mencarikan Malena jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tiba-tiba saja, pesawat muncul dan bunyi sirene pertanda bahaya. Renato mengayuh sepedanya dengan kencang. Warga kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja bom meledak. Setelah pengeboman itu, sebagian gedung hancur dan banyak korban jiwa berjatuhan. Renato menyaksikan bapak Malena terkena reruntuhan gedung dan meninggal dunia. Pemakaman Bapak Malena penuh dengan duka. Malena mendapatkan banyak simpatisan terutama para pria dan menawarkan diri jika mereka siap membantu Malena. Setelah kematian ayahnya, Malena tidak punya uang dan dicemooh secara universal. Dengan tidak ada yang mau memberinya pekerjaan, dia tenggelam dalam pelacuran. Tiba-tiba saja mobil datang di depan rumah Malena. Orang yang di dalam mobil keluar mengetuk pintu Malena. Di situ Renato menyaksikan lelaki itu sedang menyentuh Malena dan menyetubuhinya. Renato marah dan pergi. Keesokan harinya, Renato melihat Malena berjalan dengan tampilan yang berbeda.
Semua orang memperhatikan, terutama para lelaki. Dia duduk di tengah-tengah keramaian dan merokok. Semua para lelaki melayaninya, melihat itu Renato dengan imajinasinya. Malena terlihat tampil beda. Penduduk kota senang melihatnya sebagai pelacur daripada janda yang berbahaya. Bahkan Malena tidur dengan orang Jerman. Renato dari jauh memperhatikan Malena sedang berdua dengan petinggi Jerman. Malena terlihat tampil beda. Penduduk kota senang melihatnya sebagai pelacur daripada janda yang berbahaya. Bahkan Malena tidur dengan orang Jerman. Renato dari jauh memperhatikan Malena sedang berdua dengan petinggi Jerman. Renato tiba-tiba pingsan. Saat diperiksa pastor, dia mengatakan jika Renato sedang dirasuki setan. Ayahnya tidak percaya, tapi ibunya percaya. Dengan segala macam cara ibunya melakukan ritual-ritual pengusiran setan. Orang tua Renato beradu debat. Ayahnya mengatakan ke ibunya jika Renato tidak sakit. Dia sedang tumbuh jadi laki dewasa. Renato dan bapaknya pergi ke suatu tempat, diiringi dengan suara sirene dan pesawat. Renato diminta bapaknya untuk menunggu. Dia diminta masuk oleh seorang wanita parubaya ke sebuah ruangan dan tiba-tiba datang banyak wanita. Wanita tua itu menyuruh Renato memilih salah satu. Renato bengong dan masih bingung. Tiba-tiba saja dia melihat Malena dan akhirnya mereka masuk kamar. Dan disitulah terjadi sesuatu. Akhirnya tentara Jerman pergi dan pasukan Amerika memasuki kota, disambut dengan sorak-sorai gembira. Renato melihat para wanita menyerbu hotel dan menyeret Malena keluar, merobek pakaiannya, memukulnya dan menekannya. Renato melihat Malena di stasiun. Untuk menghindari penganiayaan lebih lanjut, dia meninggalkan kota itu. Beberapa hari kemudian, Renato berpapasan dengan suami Malena, Nino, yang selamat sebagai tawanan perang tetapi kehilangan lengannya. Kembali mencari Malena. Renato membuntutinya dari belakang. Nino datang ke rumahnya, tetapi rumah itu telah diambil alih oleh orang-orang terlantar dan tidak ada yang ingin memberitahunya cara menemukan istrinya. Renato meninggalkan sebuah catatan anonim yang mengatakan bahwa dia satu-satunya orang yang tahu keberadaan tentang istrinya. Di kota ini warga hanya mengatakan hal-hal buruk tentang Malena. Tapi Malena merupakan istri yang setia untuk Anda. Andalah satu-satunya pria yang dicintainya. Dan itu adalah benar. Banyak kejadian yang terjadi di kota ini, tapi itu disebabkan karena Anda dianggap telah tewas sekian lama. Saat terakhir aku melihatnya, Malena naik kereta ke arah Messina. Akhirnya Nino pun pergi ke Messina. Setahun kemudian, Nino dan Malena kembali dan terlihat berjalan-jalan di kota. Para wanita memperhatikan bahwa dia sekarang terlihat lebih keibuan dan polos. Meskipun dia masih cantik, karena dia sekarang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, mereka menyadari bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman. Jadi orang-orang mulai berbicara tentangnya dengan lebih hormat. Ketika dia pergi ke pasar, para wanita yang memukulinya mengucapkan selamat pagi dan memanggilnya Nyonya. Saat berjalan pulang, beberapa buah jatuh dari tasnya dan Ratu bergegas mengambilnya. Dia mengucapkan semoga sukses dan dia memberinya senyum dan setengah misterius. Satu-satunya saat mereka pernah berbicara atau jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info film seru terbaru lainnya dari Nonton Bareng.